siang, Sagita. Siang. Silakan boleh duduk. Oh iya, terima kasih. Silakan boleh dibuat senyaman mungkin ya. Iya. Kita tenang aja. Barangkali duduknya yang nyaman, barangkali tangannya mau di atas, mau di bawah nggak apa-apa. Oke. Dengan Sagita, Betul. kesibukannya akhir-akhir ini apa? Saat ini lagi kuliah bimbingan konseling semester 6. Oh, semester 6. Betul. Berarti sudah masuk ke tahun ketiga ya? Iya. Iya. Salam kenal Sagita, saya Fadila, konselor yang hari ini akan mendampingi Sagita di sesi pertama kita kali ini. Oke, siap. Kalau aku mau tanya, akhir-akhir ini perasaan Sagita gimana sih? Sebenarnya ini udah dari dulu, tapi terus berlangsung sampai sekarang gitu. Jadi kalau misalnya setiap mau presentasi gitu, gemetar gitu badan, terus ngomong juga jadi gelagapan. Tapi ya pada akhirnya tetap dipaksain. Cuma ya itu PR-nya adalah pengennya tuh bersikap tenang, tapi kenapa selalu gugup gitu. Oke, saya juga izin sambil mencatat ya. Iya boleh. Berarti Sagita akhir-akhir ini karena kesibukannya di kelas juga sebagai mahasiswa, kalau lagi presentasi suka ngerasa gugup, Iya deg-degan, betul. terus apalagi perasaan yang Biasanya terus keringat dingin, terus rasanya tuh kayak orang-orang ngeliatin aku gitu. karena orang merasa dilihatin orang gitu, Iya, betul. terus jadi deg-degan, keringat dingin juga. Iya. Oke, sebenarnya nggak apa-apa, itu situasi yang sangat awam dialami oleh siapapun gitu. Nah, kalau aku minta Sagita coba ceritakan kejadian spesifiknya ketika perasaan-perasaan itu hadir gitu. Pada saat awal mulanya atau bagaimana? Iya, boleh awal mula kejadian pertamanya banget pas perasaan itu hadir tuh kayak gimana sih? Pertama kali itu waktu semester 1 kayaknya, tentang biasanya yang aku alami itu kalau saat mata kuliah berkaitan dengan konseling. Biasanya kan suka ada praktek dan presentasi. Di situ pemikiran aku adalah kayak takutnya apa yang aku praktekin dengan apa yang aku presentasikan itu tidak sesuai gitu. Jadi setiap MK yang mengandung konseling pasti perasaan itu selalu muncul gitu. Tapi kalau untuk MK lainnya kayak mungkin hanya bahasa itu biasa saja. Oke, berarti spesifiknya itu di mata kuliah yang berkaitan dengan konseling gitu. Iya betul. Nah, coba diceritakan lagi spesifik bangetnya itu kejadiannya seperti apa sih? Apakah mungkin ceritakan soal respon dari teman-temannya, respon dari dosennya, Iya. itu seperti apa yang buat Sagita merasa deg-degan dan kecemasan lainnya gitu. Pernah suatu ketika tuh aku melakukan kesalahan kayak semacam kalimat atau kata gitu. Itu setelah aku selesai presentasi. Terus dosen tersebut tuh langsung bilang, ini harusnya bukan kayak gini ya ngomongnya gitu. Di situ aku kayak, wah ternyata aku salah ya. Oh harusnya aku gak usah maju gitu. Nah jadinya itu jadi kayak setiap mau maju tuh takut, dan akhirnya yang biasanya dulu aku suka maju pertama, jadi belakangan aja deh nunggu teman-teman dulu gitu. Oke, berarti itu kejadian spesifiknya itu ketika Sagita pernah sekali salah, terus dosennya langsung mengkritik gitu ya? Betul-betul. Setelah itu, setiap presentasi Sagita merasa cemas gitu. Iya. Pada saat Sagita cemas, pikiran apa sih yang ada di kepala Sagita? Aku bakal ngelakuin kesalahan gak ya? Gitu. Ada lagi pikiran negatif lainnya? Kayak ini benar gak ya? Kayak aku benar gak ya? Itu aja berputar di benar atau enggak gitu. Kalau soal dengan pertemanan gitu, Iya. Sagita merasa takut pernah nggak membandingkan diri dengan orang lain gitu, karena kan kalau dalam presentasi kan berarti ada audiensnya gitu. Iya. Pikiran-pikiran seperti apa yang biasanya hadir dalam ketika kita dihadapkan dengan audiens itu? Karena kan kalau dulu kan suka majunya pertama ya, karena sekarang majunya suka belakangan jadi kayak wah dia keren banget ya, wah aku mah kayaknya nggak bisa nih. Terus kok bisa ya dia kayak gitu tapi aku enggak gitu. Aku mah nggak berguna, nggak cocok, pokoknya gitulah negatif thinking gitu jadinya. Oke.
Berarti negatif thinking yang muncul itu tadi contohnya Sagita merasa ini bener atau salah nggak ya nanti pas aku maju gitu ya. Iya. Terus juga kayaknya sampai menyimpulkan kayaknya aku nggak bisa deh gitu karena membandingkan dengan orang lain juga gitu ya. Kalau pernah nggak hadir perasaan atau pikiran seperti kayak lebih menyimpulkan lagi sampai menganggap diri kita itu udahlah aku memang bodoh gitu. Pernah. Waktu ketika melihat teman aku, dia tuh lancar presentasinya, terus juga dapat kayak semacam tepuk tangan gitu. Aku kayak aku bodoh, kenapa aku ngelakuin kesalahan gitu. Berarti yang cukup dominan adalah ketika Sagita mulai membandingkan diri dan juga meragukan ketika melihat orang lain tampil gitu ya. Iya betul. Oke. Saya mau bilang kalau semua yang Sagita rasakan gitu pada saat ini dan juga pada saat cemas ketika presentasi itu semuanya valid gitu. Semuanya adalah manusiawi gitu, bukan Sagita doang yang pernah merasa seperti itu. Tapi ketika perasaan itu valid bukan berarti kita bisa bebas meresponnya dengan bagaimanapun gitu. Kita harus membawa perasaan itu ke arah yang positif gitu. Dan saat ini Sagita dengan datang ke sini ke konseling ini, Sagita sudah bisa membawa perasaan itu ke arah yang cukup positif. Artinya Sagita kan mencari bantuan gitu. Gimana ya caranya kita mengeluarkan perasaan ini gitu, memperbaikinya gitu. Berarti kan sudah ada niat seperti itu ya dengan datang konseling. Nah, tugas saya di sini sebagai konselor gitu membantu Sagita untuk ya tadi bagaimana kita bisa mengelola pikiran-pikiran tadi gitu. Di sini saya punya ada namanya lembaran record pikiran harian. Iya. Di sini di kolom yang pertama itu ada situasinya. Coba bisa sambil langsung kita praktik ya. Oke. Situasi pertamanya itu misalkan tadi kejadian spesifik pertama yang membuat Sagita cemas gitu saat presentasi. Karena dikritik Iya, kesalahan tadi. kritik. Oke, sudah. Oke, situasinya dikritik terkait kesalahan presentasi. Oke. Iya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah tahu nih situasi spesifiknya apa, kita akan mengidentifikasi yang namanya pemikiran otomatik. Jadi, pemikiran apa aja sih yang keluar ketika kejadian itu terjadi? Tadi yang kita sudah ungkapkan tuh boleh dituliskan. Oke. Oke, ada 3 pemikiran yang Sagita tuliskan. Aku bodoh, aku nggak berguna, aku payah. Gitu. Kalau boleh saya minta untuk 3 emosi atau pikiran otomatis ini diurutkan, mana yang paling dominan? Ini aku tidak berguna. Oke, berarti yang 100% itu emosi yang paling besar itu adalah aku merasa tidak berguna. Iya. Oke, selanjutnya kita akan cari bukti apa yang kemudian mendukung soal pemikiran otomatis aku tidak berguna ini. Kira-kira apa ya yang bisa memvalidasi bahwa benar aku nggak berguna? Tidak mendapatkan tepuk tangan. Boleh. Oke, berarti menurut Sagita saat ini ketika Sagita tidak mendapatkan tepuk tangan dari orang lain, kemudian timbul pikiran bahwa saya nggak berguna gitu. Terus juga karena situasinya memang saat itu Sagita sedang dikritik terkait kesalahan saat presentasi. Nah, kita kan di sini tidak hanya kemudian mencari apa yang bisa mendukung pikiran negatif itu ya. Kita juga akan mencari penyeimbangnya. Kita cari bukti baru mengenai apa saja yang kemudian bisa menolak pikiran-pikiran terutama yang Sagita merasa tidak berguna.
supaya aku tidak berpikir seperti ini lagi? Iya, yang contohnya misalkan apakah ketika seseorang itu tidak mendapatkan tepuk tangan, apakah itu memang sama dengan dia tidak berguna? Ketika misalkan dia sekali aja nggak dapat tepuk tangannya, hanya di satu mata kuliah aja. Iya. Tadi kan Sagita bilang kalau di kelas bahasa, kalau di kelas non bimbingan atau non konseling gitu kan Sagita tidak merasakan cemas gitu. Iya. Nah, itu bisa dijadikan bukti untuk menolak pikiran bahwa Sagita itu tidak berguna. Jadi kesimpulannya bahwa di mata kuliah lain Sagita masih bisa mendapatkan tepuk tangan gitu. Berarti aku masih punya peluang di lain MK BK tadi begitu ya? Oke. Nah, oke, boleh. Nah, kalau misalkan saya tanya lagi, Iya. pernah nggak Sagita berhasil gitu dalam presentasinya? Berhasil tuh dalam artian Sagita tidak mendapatkan masukan gitu. Kita sebutnya masukan saat ini. Iya. Bukan sekadar kritik gitu. Bagaimanapun kemudian dosen atau teman gitu memberikan ucapannya terhadap apa yang kita lakukan, kita anggap itu sebagai masukan. Iya. Kalau kritik itu kan seakan-akan kita memang salah gitu. Betul. Tapi kita anggap itu sebagai masukan. Nah, pernah nggak Sagita ketika presentasinya lancar gitu, tidak mendapatkan masukan yang kemudian itu membuat pikiran-pikiran negatif muncul, tapi dalam saat itu teman-teman Sagita itu tidak tepuk tangan gitu. Mungkin kan ada potensi lain ya, barangkali mereka tidak tepuk tangannya karena mungkin memang tidak menyimak. Iya. Tidak menyimak, tapi bukan berarti presentasi Sagita gagal. Bukan berarti juga Sagita itu tidak berguna. Terus juga misalkan apalagi kira-kira potensi kalau mereka itu nggak tepuk tangan tuh karena apa? Karena bisa jadi terkadang topik pembahasannya memang kita belum sampai ke sana gitu, jadi belum terlalu paham. Oke, tapi itu bukan salah Sagita. Iya. Iya, bukan salah Sagita karena bukan berarti Sagita tidak berguna. Oke, juga tadi balik lagi kan bukti yang menolaknya adalah Sagita punya peluang di pelajaran non-konseling atau di Iya. pelajaran lainnya. Nah, ketika Sagita berhasil di mata kuliah ini, apakah benar Sagita selalu mendapatkan tepuk tangan saat itu? Enggak. Enggak juga ya. Iya. Berarti korelasi antara tidak cemas adalah bukan sama dengan ketika kita mendapatkan tepuk tangan. Iya. Artinya tidak selalu ketika kita tidak merasa cemas terus kita pasti dapat tepuk tangan. Tidak seperti itu kan? Iya. Oke, berarti Sagita sudah memahami bahwa saya konfirmasi lagi coba. Iya. Apakah benar kalau kita tidak mendapatkan tepuk tangan itu adalah sama dengan kita tidak berguna? Tidak. Karena apa? Karena nggak semua yang berguna itu harus mendapatkan tepuk tangan, bisa juga mendapatkan dari bentuk lainnya gitu. Coba boleh dituliskan pemikiran baru yang tadi. Oke. Oke. Jadi pemikiran barunya bahwa berguna itu bukan hanya dari tepuk tangan, tapi bisa dari bentuk yang lainnya. Oke, sampai saat ini pernah nggak Sagita mendapatkan apresiasi yang selain dari tepuk tangan? Kayak oke, terima kasih sudah menjawab seperti itu. Oke, ada tanggapan lain berarti ya yang Iya. bisa diidentifikasi kalau itu tuh bisa menghilangkan pemikiran negatif tadi, khususnya ketika Sagita mulai merasa tidak berguna gitu.
Oke, berarti saya simpulkan tadi soal situasinya, situasi spesifiknya adalah ketika Sagita merasa dikritik terkait kesalahan saat presentasi. Terus timbul pemikiran otomatik yang eh, mendominasinya itu bahwa Sagita merasa aku tidak berguna. Gitu. Terus emosinya itu intensitasnya 100% yang dirasakannya gitu, bahwa beneran aku tuh nggak berguna gitu 100%. Iya. Nah, bukti yang mendukungnya itu adalah ya karena ya aku nggak dapet tepuk tangan gitu. Nah, tapi tadi kita sudah mencari bukti yang menolaknya, bahwa eh, Sagita ketika tidak mendapatkan tepuk tangan itu, Sagita masih punya peluang atau bisa berguna di mata kuliah yang lain. Gitu. Kemudian disimpulkan bahwa pemikiran barunya itu berguna itu, atau pikiran otomatiknya tadi kita lawan, bahwa berguna itu bukan hanya dari tepuk tangan, tapi juga bisa dari bentuk yang lainnya. Bisa kita sudah menceritakan juga bentuk apa saja yang bisa diterima gitu selain dari tepuk tangan gitu. Oke, sejauh ini ada yang mau diungkapkan lagi? Lega, ternyata selama ini selalu cemas gitu. Selalu kalau mau maju kayak, duh nanti yang tadinya salah nggak ya, kayak sekarang agak apa deh, maksudnya setiap orang kayaknya memang punya kemampuannya masing-masing begitu. Ya, berarti betul bahwa sebenarnya kita tuh punya potensi untuk kita cari sendiri nih bukti-bukti yang menolak dari setiap pikiran otomatik itu. Iya. Tadi kan kita juga sudah bilang gitu bahwa kita tuh punya potensi masing-masing gitu, pasti bisa berhasil di potensinya masing-masing juga. Nah, oleh karena itu lembaran ini bisa kita bawa pulang, terus nanti isi rutin setiap harinya, itu mau pagi atau mungkin mau ketika otomatis gitu pikiran itu hadir, terus kita bawa lembaran ini terus dituliskan. Terus identifikasi seberapa besar emosinya, bukti yang mendukung pikiran itu apa, terus cari juga perlahan bukti yang menolaknya apa, pasti ada. Kalau di awal-awal mungkin akan terasa susah gitu, kayaknya bukti menyokongnya lebih banyak gitu. Terus kita kesulitan mencari bukti yang menolaknya, itu nggak apa-apa, karena kan namanya juga belajar gitu, hari ke hari nanti kita akan lebih baik gitu. Nanti juga akan mudah menyimpulkan pemikiran baru seperti apa yang baiknya dilakukan gitu. Boleh diisi, dibawa pulang, nanti di sesi selanjutnya kita review lagi bagaimana lembaran ini sudah berpengaruh atau sudah sejauh mana Sagita mengisinya. Oke, siap. Terima kasih Sagita sudah hadir di sesi hari ini. Semoga lancar terus hari-harinya. Hati-hati di jalan. Ya, terima kasih.